Astaghfirullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah malam, kita akan menjelaskan akhlak yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang terpuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu bermuamalah dengan baik kepada orang-orang yang menyakitinya. Dan akhlak ini beliau tarbiyah kepada para sahabatnya dan menjadikan akhlak warisan kepada para ulama. Saya akan mencontohkan beberapa kisah, baik kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah para sahabat ataupun para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan untuk membebaskan kota Taif, kemudian di tengah jalan melewati Hunain, rupanya musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat makar. Mereka sembunyi di balik-balik pohon dan balik-balik dinding. Ketika datang pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka menyerang mendadak. Ada yang melempar tongkatnya, tombaknya, panahnya, dan batunya, apinya, dan begitu seterusnya, sehingga membuat kaget pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir kocar-kacir dan korat-karit. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan ketika hari Hunain, ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah, tetapi jumlah yang banyak itu tidak mencukupkan mereka, tidak menjadikan mereka menang, sehingga kemudian hati-hati mereka menjadi sempit dan sebagian mereka kemudian melarikan diri. Dan itulah hari-hari yang sangat sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dengan berkat istiqamah dan juga ketabahan Rasul dan para sahabat, akhirnya Allah menangkan dalam perang Hunain. Yang ingin saya kisahkan adalah satu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada seorang sahabat yang tanpa menyadari terdorong badannya, kemudian kakinya menginjak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba kemudian mendorong dengan tangannya dengan cukup keras dan mengatakan bismillah. Kemudian dorong perut sahabat ini sehingga lepas injakannya dari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkaranya selesai sampai di sini. Nabi SAW tidak pernah memikirkan apa yang dilakukan sahabat kepada dirinya. Tapi berbeda dengan sahabat ini, dia merasa salah, merasa sedih, merasa menyesal karena telah menginjak kaki Al-Mustafa Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam-malam yang ia rasakan hanyalah kesedihan. Kenapa bisa dia menginjak kaki Rasul? Kenapa bisa dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya kemudian ketika beberapa malam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Ketika dia mendapatkan panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hatinya merasa bahwa boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghukumnya. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan marah kepadanya. Akhirnya kemudian dia pun berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berat badannya, berat langkahnya. Mulailah dia mengetuk dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba suasana berubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum
Nabi SAW memancarkan wajah bahagia dan gembira sehingga menghilangkan kepenatan hati sahabat ini, menghilangkan rasa sempit hati dari sahabat ini. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Wahai fulan, ketika engkau menginjak kakiku, faqad auja'tani, engkau sudah menyakiti diriku. Tapi ketika aku dorong dengan tanganku kepada perutmu, fa'auja'tuka, aku sudah menyakiti dirimu. Karena aku sudah menyakiti dirimu, sebagai imbalannya, maka aku berikan kepadamu thamanina na'jah, 80 ekor unta. Ambil sebagai bentuk minta maafku kepadamu karena sudah mendorong dengan tanganku." Subhanallah. Akhirnya sahabat ini terheran-heran. Dia yang salah, kenapa pula dia yang diberikan oleh Nabi SAW hadiah dan Rasul yang meminta maaf. Sehingga dia pulang bukan hanya sekedar membawa 80 ekor unta, tapi dia tertanam pada hatinya bagaimana sikap Nabi SAW, tarbiyah besar bagi sahabat ini dan bagi kita semuanya. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang sudah menyakitinya. Dari sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahadan qad ila an yujahida fi sabilillah." Nabi itu tidak pernah dendam kepada siapapun kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berada di majelis Nabi. Ada seorang sahabat yang menyaut kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan kata-katanya. Dan Abu Bakar tidak suka, tapi Abu Bakar terdiam dengan kata-kata sahabat itu. Maka Nabi SAW pun duduk di situ. Tapi ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mulai terpancing, kemudian menyaut dengan menjawab kata-kata orang itu, maka Rasul berdiri kemudian pergi. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyusul Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu? Apa yang salah denganku?" Maka Rasul mengatakan, ketika orang itu mengucapkan kalimat yang kau tidak suka dan kau diam, sesungguhnya malaikat sedang menolongmu. Tapi ketika engkau mulai menjawab kata-katanya dengan kata-kata yang sama, sesungguhnya syaitan telah datang dan aku tidak mau hadir di majlis yang ada syaitannya di situ. Lihat bagaimana Nabi SAW mentarbiyah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena kalau seandainya ada orang yang berbicara tidak baik, kemudian kita lawan dengan yang tidak baik, maka tidak bisa dibedakan mana orang baik, mana orang tidak baik. Itulah yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Ahwas radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertamu kepada tamuku. Dia tidak memberikan apapun kepadaku, tidak makanan dan juga tidak minuman. Tetapi ketika dia datang bertamu kepadaku, maka aku jamu dengan sebaik-baik jamuan. Aku beri makan, aku beri minum, aku beri supaya dia kenyang di rumahku. Apakah aku boleh membalasnya ketika aku berbuat baik kepada dia, dia pun bakhil kepadaku? Apakah aku boleh bakhil juga kepada dia?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Bal aqri ilaihi," jangan. Bahkan kau tetap menghormatinya. Enggak apa-apa dia bakhil kepadamu, tapi kau jangan bakhil kepada dia. Begitulah akhlak Nabi SAW yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Ketika Abi Sufyan datang hendak masuk Islam, kita tahu Abi Sufyan ini adalah permusuhannya sangat luar biasa dengan Nabi SAW. Menyakiti Nabi SAW dengan lisannya, dengan perbuatannya. Bahkan dia yang memimpin pasukan dalam perang Uhud sehingga kaum muslimin kalah dalam peperangan itu. Ketika Fathu Mekah, dia ingin masuk Islam. Nabi SAW masih teringat bagaimana Abu Sufyan ini menyakiti dirinya dan kaum muslimin. Tetapi Nabi SAW kemudian memberikan maaf kepada Abi Sufyan dan mengutip perkataan Nabi Yusuf alaihi salam, "La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Tidak ada celaan hari ini bagi diriku dan kalian. Tidak ada celaan lagi. Sudah kumaafkan kalian, kesalahan kalian sudah kumaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, dan Dia adalah Zat yang Maha Penyayang dari seluruh hamba-hambanya yang penyayang. Begitulah Nabi SAW. Bahkan ketika hijrah, dia dikejar oleh Waraqah ibn Malik, hendak membunuh Nabi SAW. Tapi ketika untanya tersungkur, kemudian dia pun ada kesempatan untuk membunuh Waraqah, membunuh Suraqah ibn Malik.
Tapi Nabi SAW tidak hendak menyakiti orang yang hendak menyakitinya. Bahkan dia tawarkan dengan tawaran yang lebih baik, maka engkau masuk Islam, masuk ke agamaku. Tapi Suraqah menolak. Akhirnya kemudian Rasul pun melepaskan Suraqah ibn Malik yang belakangan kemudian masuk Islam radhiyallahu anhu. Bahkan suatu ketika ada orang yang ketika Nabi SAW berjalan tiba-tiba kemudian menarik serbannya hampir tercekik lehernya. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW melirik orang itu. Rupanya orang itu adalah orang-orang yang hendak meminta-minta kepada Rasul. Dan tidak kira-kira dia mengatakan, i'tini mimma a'taqallah. Berikanlah hartamu semua apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu ya Muhammad. Nabi SAW hanya tersenyum. Kemudian Nabi SAW menunjukkan ada sebuah lembah isinya penuh dengan kambing. Dan Rasul mengatakan, ambillah kambing-kambingku, bawa pulang kepada kabilahmu. Kemudian dia pun pulang dengan membawa kambing-kambing hadiah dari Rasul. Kemudian dia mengatakan di hadapan kabilahnya, Wallah ji'tu min indi khairin nas. Demi Allah, aku datang kepada orang yang paling baik yang aku temui di permukaan bumi. Begitulah akhlak Nabi SAW. Sampai pun ketika Nabi SAW sedang kailulah, tidur siang, tiba-tiba seorang Yahudi datang menghunuskan pedang. Tiba-tiba Rasul sontak kaget, di hadapannya sudah ada pedang, dan Yahudi ini mengatakan, Man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa mencegah dari pedangku ini wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu yamna'uk, Allah yang akan mencegahmu. Tiba-tiba ketika dia mendengar lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, gemetarlah tangan Yahudi ini. Langsung disambar oleh Nabi SAW pedangnya. Kemudian Rasul mengarahkan pedang itu kepada orang Yahudi dan mengatakan, Al-an man yamna'uka minni ya Yahud. Sekarang siapa yang akan mencegah pedangku ini wahai Yahudi? Tak mungkin Yahudi mengatakan Allah. Yahudi musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW memaafkannya dan menawarkan keislamannya. Tapi dia enggan. Akhirnya Rasul menyuruh dia pergi. Begitulah Nabi SAW bermuamalah kepada orang yang menyakitinya. Oleh karena itulah maka Nabi SAW sampai ketika ada orang atau sahabat Nabi SAW datang kepada Rasul dan mengatakan, Ya Rasul, sesungguhnya aku punya kerabat. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat jahat kepadaku. Aku hubungkan silaturahim kepada mereka, tapi mereka mutuskan silaturahim kepadaku. Aku berusaha untuk memuliakan mereka, tapi justru mereka menghinakan diriku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak mengapa, sabarlah engkau dengan kerabatmu yang seperti itu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan pertolongan kepadamu. Begitulah tarbiyah Nabi SAW kepada para sahabat. Sehingga menjadi sebuah akhlak yang mulia bagi para sahabat bagaimana bermuamalah dengan orang yang menyakiti mereka. Karena memang Nabi SAW adalah sosok pemaaf, mudah memaafkan orang lain. Dan itulah akhlak Nabi SAW. Itulah kasih sayang Nabi SAW. Itulah kemuliaan Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan akhlak itu terbagi menjadi 3. Pertama, kaful adha, wa badlun nada, kemudian wa talaqatul wajhi. Akhlak itu adalah badlun nada, berusaha untuk menolong orang. Wa kaful adha, berusaha untuk sabar dari orang yang menyakiti Anda dan berusaha untuk tersenyum kepada saudara Anda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhlak ini juga merupakan warisan para nabi, warisan Nabi SAW yang kemudian diadopsi oleh para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala suatu ketika berwudu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Ibrahim ibn Adham radhiyallahu rahimahullahu taala suatu ketika berwudu. Kemudian datang orang Yahudi dan mengatakan, Asyhadu anna lihiyataka, sesungguhnya aku bersaksi bahwa janggutmu wahai Ibrahim ibn Adham adalah lihiyatul munafik, adalah janggutnya orang-orang munafik. Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan, kalau seandainya dengan janggutku Allah Subhanahu wa taala masukkan aku ke sorga, maka engkau sangat merugi. Tapi kalau seandainya Allah masukkan janggutku ke neraka, engkau sangat beruntung. Kemudian dia pergi tanpa melayan. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ketika ada orang mengatakan wajahmu adalah wajah munafik, wajah pendusta, maka Imam Syafi'i mengatakan, in kana qauluka haqq, kalau memang perkataan in kana qaulukal haqq, kalau perkataanmu itu benar, faghfir li ya Rabb, ampuni dosa-dosaku. Wa in kana qauluka kadhib, tapi kalau perkataanmu dusta, ya, maka
faghfir laka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu. Subhanallah, akhlak yang luar biasa. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kaum muslimin, suatu ketika dalam kegelapan dia menginjak salah satu dari budaknya. Budak ini tidak tahu kalau yang menginjaknya adalah tuannya. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tiba-tiba dia mengatakan, amajnunun anta, apakah kau gila, katanya. Tiba-tiba kemudian setelah berangkat Umar bin Abdul Aziz, pengawalnya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak membalasnya? Bukankah dia sudah menghinamu dan mengatakan kau gila? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak, dia hanya bertanya, apakah engkau gila? Maka aku jawab tidak, itu saja. Subhanallah, ini akhlak para ulama. Betapa banyak di antara kita yang kemudian membalas celaan dengan celaan, bahkan lebih parah celaan dari orang yang mencela kepada kita. Dan itu bukan akhlak Nabi. Inilah indahnya Islam, inilah kemuliaan Islam. Islam itu datang membawa kemuliaan dan akhlak yang luar biasa. Dan Nabi SAW sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau di atas akhlak yang sangat terpuji wahai Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak Nabi SAW. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.